Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya kembali lagi mengundang pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah. Beliau adalah Bapak Dr. Ridwan Pawalang MHI. Assalamualaikum, Dinda Dokter. Salam Kak Kadir. Sehat? Alhamdulillah. Ini cuaca belakangan ini banyak membuat orang terkapar karena demam. Betul. Alhamdulillah sudah dilewati ya. Sudah lewati. Baik sahabat dan sobat IPISO, bersama Dr. Ridwan Pawalang kami akan membedah tema Jokowi didukung tambah masa jabatan. Apakah layak bagi Jokowi untuk ditambah masa jabatannya atau masa periodenya? Untuk itu saya langsung akan mendiskusikannya, membedah bersama pengamat politik Islam kita, Dr. Ridwan Pawalang. Dinda Dokter, Siapa? ini tiba-tiba menjadi hangat dibicarakan karena seorang Muhaimin Iskandar yang memulai sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf, dia memancing publik dengan pernyataannya bahwa ada potensi pileg dan pilpres bisa kemungkinan diundur, dan tidak lama kemudian direspon oleh PAN. Bahkan partai-partai lain pun merespon dengan berbagai argumentasi-argumentasi, termasuk PDIP yang kelihatannya masih malu-malu kucing untuk mendukung penambahan ini. Ini akan kita bedah apakah betul PDIP tidak mendukung atau pada akhirnya akan mendukung. Saya mulai. Kalau kita melihat kondisi bangsa ini, apakah memang dalam kacamata Dinda Dr. Ridwan Pawalang ada kelayakan untuk penambahan masa jabatan Pak Presiden Jokowi? Ataukah kondisi menurut Dinda Dokter biasa-biasa saja yang membuat tidak perlu masa jabatan Pak Jokowi harus ditambah? Silakan. Baik Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, jumpa lagi di acara IPISO Rumah Edukasi. Tentu saja hari-hari terakhir ini cuaca cukup ekstrim, dan itu juga menimbulkan dampak-dampak lain, khususnya munculnya penyakit bernama Omikron, dan rasanya yang sampai ke kita ini adalah demam. Saya pikir dalam satu rumah itu berapapun anggotanya itu akan digilir dan bergilir. Saya sudah pernah satu keluarga sudah bergilir. Tentu saja kita harus tetap optimis di tengah ini, karena memang obat saya pikir sudah ada. Paling tidak kita bisa datang ke apotik, atau paling tidak di rumah sendiri sudah ada persiapan itu. Tentu saja itu adalah terutama bagian vaksin ya harus. Tentu saja itu adalah bagian tantangan bahwa kita ini memang harus memenangkan, untuk kemudian tetap imunitas barang kita tetap tumbuh. Apalagi ini memang menjelang dan di tahun awal daripada tahun pemilu, tahun kemenangan. Kalau bicara tentang 3 periode ataupun ada istilah lain penambahan, ataupun ada istilah amandemen dan seterusnya, tentu saja kita melihat daripada perspektif angka-angka kan, bahwa memang hari ini kalau kita baca media sosial, media sosial dan media yang dilansir oleh lembaga survei tentang sejauh mana aspek kepuasan dan penerimaan masyarakat terhadap sosok presiden kita Pak Joko Widodo itu cukup tinggi.
Oleh sebab itu, saya kira kalau kita mau memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bermunculan di media sosial, begitu pula di publik secara umum, apakah Pak Jokowi layak untuk 3 periode dengan pendekatan penambahan waktu, masa jabatan atau amandemen untuk 3 periode, tentu saja kita lihat pada angka-angka survei itu. Bahwa sekitar 70% barangkali Kadir, kurang lebih masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi Maruf, duet Kiai Maruf Amin. Sampai 73%. Ya, tentu saja angka 73 itu Kak Kadir menunjukkan bahwa sesungguhnya di balik bahwa ada ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden kita hari ini di periode kedua ini, tentu saja sisi kepuasan itu melampaui daripada yang tidak puas. Nah, kalau kita mau melihat pada parameter ini, tolok ukur ini, tentu saja saya pikir publik memang menginginkan bahwa Pak Jokowi hari ini itu memang bersyarat untuk kemudian diberi kesempatan, ya, apakah ada penambahan atau 3 periode. Kalau kita melihat pada angka-angka itu, nah, tentu saja terlepas daripada kontroversi ataupun sisi lain yang kemudian tidak puas, tentu saja mereka lah ini yang kemudian hari ini tidak sepakat pada sisi itu. Namun memang perlu diketahui bahwa memang ada terasa bahwa penyebab dampak daripada COVID ini memang terasa di masyarakat kita tentang ada dampak terhadap ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Tapi di satu sisi Pak Presiden bersama dengan timnya, ya, juga membuat skenario bagaimana untuk kemudian melakukan pemulihan dan percepatan terhadap dampak daripada COVID itu. Barangkali inilah yang barangkali menjadi bagian daripada indikator-indikator tentang kepuasan publik terhadap kebijakan Pak Presiden hari ini, Pak Jokowi Maruf, yang kemudian direspon oleh masyarakat ketika sebuah lembaga survei melakukan survei pertanyaan-pertanyaan terhadap, ya, paling tidak apakah Anda puas atau tidak puas. Nah, tentu jawaban hari ini adalah 73% menyatakan bahwa Pak Presiden kebijakan Presiden dinyatakan puas oleh publik. Saya kira itu sebagai sebuah pengalaman. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, pembuka dalam menanggapi tema diskusi kita oleh Dr. Ridwan Pawalak menggambarkan bahwa memang kepercayaan diri koalisi Jokowi ini muncul akibat tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kalau tidak salah di 2021 baru 67% masyarakat yang puas, dan di tahun 2022 ini kelihatannya sudah mencapai angka 73. Artinya memang upaya Pak Jokowi untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi cukup menggembirakan bagi masyarakat dengan indikator kepuasan. Baik, nah tentu penambahan jabatan atau penambahan masa periode adalah ranah politik. Ini pasti sangat berkaitan dengan partai-partai politik. Kalau kita membaca media sosial, ada beberapa partai belum bersikap. Seperti Gerindra belum bersikap, PDIP cenderung mengatakan bahwa wacana ini tidak didukung, kemungkinan besar akan tetap berjalan normal. Gerindra belum bersikap. Demokrat baru secara personal, kader-kadernya belum secara kepartaian bersikap, dan partai oposisi seperti PKS pun belum bersikap. Yang dilihat, yang baru merespon baru PKB, PAN, Nasdem. Golkar pun masih mengkaji kalau dalam pemberitaan-pemberitaan. Kalau kita melihat situasi politik dan suasana politik, sejauh mana seluruh partai-partai politik yang mendukung wacana ini,
Dan apakah PDIP yang menyatakan tidak akan mendukung, pada akhirnya akan mendukung menurut kacamata Pak Dokter Dinda Dr. Trompolen? Seperti apa? Baik, Kak Kadir. Tentu saja sebagai pimpinan koalisi pemerintah hari ini, PDIP sedang wait and see, dalam arti sedang mengkaji tentang wacana yang sedang hari ini menggelinding di publik, di ruang publik. Tentu saja bahwa ada respon itu, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tentang bagaimana kondisi partainya dan bagaimana juga sisi kemampuan dan respon, kemampuan Pak Jokowi bersama Kiai Ma'ruf Amin, begitu pula respon masyarakat. Saya katakan tadi bahwa 73% yang hari ini publik telah puas terhadap kinerja pasangan ini. Iya. Nah, tentu saja itu juga dikaji oleh partai-partai yang hari ini sudah lebih awal kemudian merespon terhadap wacana tentang 3 periode Pak Jokowi untuk kemudian menjadi presiden. PDIP sebagai partai pimpinan koalisi tentu saja akan melihat kalau memang itu adalah bagian daripada respon publik, tentu saja itu sudah di atas angka. 73% itu saya pikir itu sudah di atas angka. Tentu saja ini bagaimana dukungan publik dan bagaimana respon partai politik ini terhadap angka 73% itu. Karena saya pikir dukungan publik itu tidak cukup tanpa dengan dukungan partai politik, karena mereka lah yang kemudian yang akan melakukan pertimbangan-pertimbangan, Amandemen. ya, pertimbangan-pertimbangan dan akan mengambil keputusan apakah opsi penambahan ini maju pada penambahan periode atau kemudian akan melakukan amandemen untuk kemudian presiden itu dari 2 periode kemudian menjadi 3 periode. Saya kira ketika kemudian partai politik ini mayoritas untuk kemudian khususnya yang berada di gerbong koalisi ini mayoritas untuk kemudian mendukung pada penambahan itu ataupun 3 periode, saya pikir pada akhirnya PDIP akan kemudian mendukung dan tidak mungkin akan melepaskan presidennya untuk kemudian berjalan sendiri, dan partai lainnya akan kemudian akan mendrive Pak Jokowi Ma'ruf kemudian untuk kemudian dibawa pada ranah publik, paling tidak ke amandemen kah atau seperti apa, apakah akan penambahan saja masa jabatannya atau akan dilakukan amandemen untuk kemudian mendorong kepada putusan 3 periode masa periode setiap presiden gitu. Nah, partai seperti Gerindra dan seterusnya saya pikir juga sama ya, kurang lebih sama yang dilakukan, sikap yang dilakukan oleh PDIP hari ini masih wait and see, dalam arti masih mengkaji ya. Sebagai partai yang kemudian hari ini berada pada 3 besar ya di DPR RI dan juga bagian daripada koalisi, dan saya pikir PDIP ini juga adalah memiliki figur yang hari ini juga diinginkan oleh publik ya untuk kemudian tampil menjadi sosok capres. Terlepas dari kemudian angka-angka yang ada itu belum memuaskan ataupun belum terlalu kuat, tetapi sesungguhnya Pak Prabowo hari ini juga adalah figur yang digadang-gadang untuk kemudian tampil menjadi sosok bakal capres di tahun 2024. Tentu saja resikonya ketika ini terjadi penambahan, tentu itu akan berisiko berdampak pada momentum Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra untuk kemudian akan tampil paling tidak menjadi kontestan di Pilpres 2024. Hal-hal ini sebetulnya yang akan menjadi kajian bagi partai politik yang hari ini belum bersikap
ya. Dan begitu pula saya pikir partai-partai lain, misalnya Partai Nasdem dan seterusnya, tentu saja ketika ini belum menguntungkan kepada siapa yang kemudian yang akan digadang-gadang menjadi bakal calon presidennya, tentu saja akan paling tidak masih akan mendorong ini, wacana ini, dan paling tidak membutuhkan waktu. Karena saya pikir momentum seseorang itu juga tidak terlepas dari sebuah waktu yang kemudian apakah dia tepat pada momentumnya atau kemudian dia akan membutuhkan beberapa waktu lagi sehingga momentumnya tepat. Nah, pertanyaan saya kira tadi yang disampaikan, yang dipelorkan oleh Kak Kadir, tentu saja bagi partai sebagai pemimpin koalisi, PDIP betul-betul akan mengkaji tentang wacana penambahan ini dan bagaimana Pak Presiden Jokowi itu apakah akan menjadi 3 periode atau penambahan, tentu ini semua akan dikaji. Tetapi sebagai sebuah statement awal bahwa PDIP tidak ada alasan penundaan Pilpres di tahun 2024. Hari ini saya pikir sebuah konsistensi sikap yang hari ini saya pikir sebagai sebuah ketegasan bagi partai pemimpin koalisi bahwa tahun 2024 sejauh ini itu adalah tahun Pilpres, dan itulah yang dipegang oleh PDIP, dan sembari saya pikir akan mengkaji ketika kemudian mayoritas partai politik baik itu koalisi maupun di luar pemerintahan ini itu menginginkan tentang penambahan ataupun 3 periode jabatan sosok presiden. Saya kira gitu. Baik, sahabat dan sobat tipis. Ada hal yang menarik dari pernyataan PDIP yang mengatakan tidak ada perubahan jadwal tahun politik di 2024. Ini sekaligus juga memunculkan spekulasi bahwa kelihatannya PDIP mendukung penambahan masa jabatan. Karena kalau tetap 2024 berarti opsi yang kemungkinan akan diambil PDIP adalah menambah masa jabatan Jokowi, masa periode Jokowi, bukan masa jabatan, masa periode. Artinya kemungkinan amandemen itu akan mengarah, kalau ada amandemen ya, pada Jokowi bisa maju di 2024 sebagai calon presiden periode ketiga. Itu sinyal yang saya tangkap dari pernyataan PDIP. Karena sinyal yang diberikan Caimin, Muhaimin Iskandar lebih cenderung pada penambahan. Ya. Artinya kalau penambahan bisa saya 1 tahun atau 2 tahun, berarti tidak maju 3 periode. Dengan dalil bahwa Jokowi harus ditambah karena ada banyak kendala yang membuat dia belum maksimal dalam menjalankan programnya. Ya. Atau mungkin mengawal pemindahan ibu kota. Ya. Itu mungkin targetnya ya, seperti itu. Baik, tentu ketika misalnya Pak Jokowi maju di 2024 atau ditambah masa jabatannya, seperti apa kita mengkaji posisi Anies Baswedan? Apakah Anies akan tetap maju di Pilgub DKI? Dan seperti apa idealnya? Apakah tetap dia maju dulu di Pilgub DKI atau tetap menunggu jadwal Pilpres dan tetap maju di Pilpres? Seperti apa kita melihat bagi seorang Anies Baswedan? Ya, saya pikir sejauh ini tentu saja Pak Anies Baswedan kalau sudah terbentuk timnya, saya pikir ini patut untuk kemudian berpikir keras, ya kan? Karena memang ini adalah sebuah wacana yang cukup liar, saya pikir ya, bagi bakal-bakal atau figur-figur yang hari ini santer disebut-sebut akan maju. Dan saya pikir posisi yang dilema bagi sosok Anies Baswedan adalah apakah dia akan maju sebagai figur yang akan maju sebagai capres atau akan tetap maju sebagai calon gubernur DKI. Ini saya pikir adalah sebuah kajian yang cukup serius bagi saya yang perlu untuk kemudian dikaji oleh sosok Anies Baswedan. Karena ketika dia kemudian maju di Pilkada Jakarta, tentu saja ini juga kalau penambahannya hanya 1-2 tahun itu kan juga tidak cukup lama ya. Artinya apa? Bahwa
program-program yang tersita, yang tertunda hari ini, yang tertunda hari ini, yang sedianya harus diselesaikan, tetapi juga tidak maksimal ketika ada penambahan. Terkecuali kalau misalnya Pilpres bagi sosok Pak Jokowi itu memungkinkan secara politik hukum untuk kemudian maju ke 3 periodenya, ke periode ketiga, ya tentu saja bagi Anies Baswedan adalah pilihannya apakah akan bertarung di Pilpres Melawan Jokowi atau akan memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk maju 3 periode sembari beliau tetap di DKI Jakarta. Saya pikir itu adalah pilihan-pilihan, dan tentu saja kalau misalnya angka 73% itu kemudian hari ini sebagai sebuah kekuatan yang tidak jauh beda dengan kekuatan elektoral, saya pikir pertimbangannya Pak Anies Baswedan ya bisa mengukur itu. Bisa mengukur apakah akan berhadapan dengan Pak Jokowi untuk ketiga periode ketiga, atau akan tetap maju di Pilgub DKI Jakarta. Tentu saja ini adalah bagian pertimbangan yang keras yang perlu diseriusi oleh Bapak Anies Baswedan, karena tentu saja kalau opsinya adalah penambahan masa jabatan, maka yang akan terjadi tidak maksimalnya ya Pak Anies Baswedan untuk kemudian ketika maju di Pilkada Jakarta, karena 2 tahun atau 1 tahun opsinya penambahannya, atau 3 tahun juga saya pikir hal-hal yang kemudian tidak tuntas. Kadang-kadang kan kita butuh 5 tahun tetapi tidak tuntas. Apalagi kalau hanya 2 tahun, 3 tahun. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang itu, jangka menengah dan jangka panjang itu kadang-kadang tidak terrealisasi juga. Nah, kedua istilah ini sebetulnya patut untuk kemudian dikaji oleh Mas Baswedan. Tentu saja bahwa sesungguhnya ketika terjadi Pilpres di tahun 2024 dan memberikan kesempatan untuk ketiga kalinya atau 3 periode Pak Jokowi bertarung, tentu saja saya sebetulnya lebih sepakat pada hal itu daripada terjadi kemudian penambahan masa jabatan, karena tentu saja juga bagi figur-figur lain yang kemudian bisa menjadi regenerasi terhadap kemungkinan nasional ini juga bisa lebih konsentrasi dan bisa untuk lebih maksimal untuk kemudian apakah menjadi bagian dari kontestan atau pada saat mereka ini akan menjadi sekiranya ditakdirkan untuk menjadi presiden, saya pikir itu akan jauh lebih maksimal untuk kemudian menggunakan kesempatan yang ada merealisasikan program-program dan janji-janji politiknya kan. Saya kira gitu. Baik, sahabat dan sobat Ibiso, makin mendalam dan sangat tuntas Dr. Ridwan Pawalan dalam membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ini pertanyaan terakhir dijawab dengan singkat saja karena waktu. Jokowi kemungkinan kalau maju 3 periode akan menggandeng Prabowo sebagai mitra koalisi utama PDIP ya. Anies dikait-kaitkan dengan SBY atau JK. Kalau Jokowi menggandeng Prabowo, Anies cocoknya menggandeng siapa? SBY atau JK? Singkat saja. Kedua tokoh kita ini adalah mantan presiden dan wapres 2 periode. Keduanya sebetulnya 2 periode ya, dengan presiden yang berbeda. Selama ini beliau ini adalah tokoh figur, kalau dalam konteks pertarungan Pilpres Pilkada, beliau ini adalah kingmaker, atau paling tidak yang dimintai nasihat. Kalau hari ini mau bertarung, saya pikir sepertinya lebih dekat sama Pak JK. Bisa saja juga barangkali SBY JK kembali bertarung. Kalau 3 periode kan boleh ya. SBY kembali maju. Ya boleh. Saya pikir boleh itu. Karena sudah ada jedanya kan. Iya. Tetapi kalau misalnya Pak Anies mau dikaitkan kedua figur ini, saya kemungkinan Pak JK lebih dekat. Tapi dari segi kekuatan lebih kuatkah dengan JK atau dibanding SBY? Ya Pak, tentu Pak SBY lebih kuat. Ya karena kan kalau menghadapi Jokowi
Prabowo yang kuat, tentu Anies harus menggandeng yang kuat. Nah, Gitu. tapi saya pikir kalau bersama Pak SBY tentu saja opsinya Pak Anies ya paling tidak wapres. Wapres ya. Wapres kalau misalnya pas sama Pak. Tapi potensi itu mungkin saja Anies kemungkinan besar akan mengalah kalau SBY. Ya itulah. Karena kapasitas Anies tidak mungkin 01 dari SBY. Itulah. Iya. Yang kedua Kak Kadir, tentu saja ini karakter Jawanya Pak SBY lebih kental daripada misalnya Pak Anies Baswedan. Sementara kalau misalnya Pak JK tentu saja tidak bisa dipisahkan daripada Indonesia Timur. Tentu saja bahwa ada irisan Jawa dan begitu dengan Pak Anies Baswedan. Tentu saja kedua koalisi ini kan Jawa Indonesia Timur paling tidak, atau misalnya Jawa Sulawesi. Dan saya pikir seperti itu yang kemungkinan bisa terjadi kalau pertanyaannya itu kedua figur itu mengarah ke situ kan. Dan saya pikir Pak Anies tentu saja akan bersikap paling tidak legowo ya. Ketika misalnya opsinya jatuh kepada Pak SBY. Kayak gitu. Iya. Baik sahabat dan sobat Tipiso, memang kalau Pak Jokowi diuntungkan dengan amandemen yang mungkin akan terjadi, kalau seandainya itu terjadi, ada banyak kalangan mengatakan Pak Jokowi kemungkinan akan menggandeng Pak Prabowo sebagai mitra koalisi utama saat ini. Dan ketika itu terjadi, ada beberapa opsi yang dimunculkan oleh publik dari kajian-kajian politik selama ini yang beredar di kalangan akademisi dan para pemerhati politik. Ada yang mengkaji kemungkinan SBY jika akan kembali muncul mengelawan Jokowi Prabowo, atau SBY Anies dalam melawan Jokowi Prabowo. Tentu opsi-opsi ini harus diperhitungkan oleh Pak Jokowi itu sendiri. Karena tentu SBY sebagai mantan presiden pasti memiliki ketokohan yang tidak bisa dipandang remeh, dipandang enteng oleh Jokowi dan koalisinya. Baik, terima kasih Dinda Dokter. Saya pikir tuntas kita membahas tema ini. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya Dinda Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.